Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sampai pada subuh yang berbahagia ini alhamdulillah Allah masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang Allah inginkan kebaikan, hamba-hamba pilihan, di mana banyaknya manusia sekarang yang sama mungkin kondisinya lebih baik daripada kita, lebih sehat, lebih bugar, tetapi kita yang dipilih untuk senantiasa memenuhi panggilannya untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sidang jamaah rahimakumullah, tadi imam kita juga membaca potongan ayat At-Tolak atau At-Tahrim di akhir ayat tersebut, menunjukkan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar-benar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi kita yang terbolak-balik, berpindah-pindah situasi, yang terkadang situasi diri kita ini menguntungkan kita untuk dari sisi akhirat, tetapi terkadang tidak juga, sedikit sekali atau mungkin sering kondisi kita adalah orang-orang yang menjadi hamba-hamba dunia. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan juga, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa kita untuk memperhatikan diri kita saat ini, senantiasa mengintrospeksi diri kita. Apabila diri kita sudah cocok dan pantas untuk menghadapi kematian dan menjalani kehidupan dalam kuburan, maka pertahankanlah posisi itu, lanjutkanlah kondisi itu, karena kondisi itu adalah kondisi di mana kita siap untuk menghadapi akhirat. Sedang jamaah rahimakumullah. Tetapi terkadang tidak juga menutupi kemungkinan di mana saat kita lebih mengutamakan dunia, bahkan melupakan akhirat. Begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mungkin kita masih berkecimpung, bergelut dengan dunia kita. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, tadi imam kita mengatakan tubu, membaca ayatnya pada rakaat yang pertama, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Dan kita hendaknya juga senantiasa berteman dengan orang-orang yang bisa mengajak, mempengaruhi diri kita untuk bisa berbuat baik, yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat dan bisa melembutkan hati kita dan menjauhkan kita dari qaswatul qulub, hati yang keras. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, di antara bagaimana cara melembutkan hati ini adalah dengan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Qayyim ini pernah ditanya, atau beliau bertanya kepada gurunya tentang sebuah keadaan.
atau sebagian ahli ilmu ditanya, mana yang lebih bermanfaat bagi seseorang, membaca tasbih atau istighfar? Maka gurunya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa apabila pakaian itu bersih, maka wewangian dan air mawar lebih bermanfaat baginya. Artinya apa sedang jamaah? Kalaulah hati seseorang itu bersih, suci dan senantiasa untuk beribadah kepada Allah, maka memperbanyak menghiasi sifat seseorang itu lebih baik dengan banyak berzikir, beristighfar, bersedekah. Tapi kata beliau, dan apabila pakaian itu kotor, maka ini air mawar tak bermanfaat. Wewangian itu tidak ada gunanya. Tetapi apa yang bermanfaat sedang jamaah? Sabun dan air panas itu lebih dibutuhkan. Sabun dan air panas ini lebih dibutuhkan. Kenapa? Air panas untuk melembutkan kotoran-kotoran yang ada dalam pakaian, dan sabun untuk membersihkannya. Maka demikianlah keadaan hati kita sedang jamaah rahimakumullah. Kalau hati kita sudah bersih, ibadah kita sudah bagus, akhlak kita sudah bagus, maka memperindah jiwa itu lebih diutamakan. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita bergelimang dengan dosa dan kesalahan, maka di sini bukan tasbih dan zikir yang sebenarnya kita manfaatkan, tetapi istighfar, mohon ampunan, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi tentang kesalahan-kesalahan kita dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Banyak menangisi kelalaian-kelalaian yang selama ini kita tinggalkan. Kenapa? Karena di akhirat kelak semua kita akan memikul beban dosa kita masing-masing secara sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yahmilu awzarahum kamilata yaumal qiyamah, mereka akan memikul beban dosa mereka pada hari kiamat secara sempurna. Wa min awzaril ladina yadilluna bighairi ilm asa ala sa'ama yazirun, dan juga mereka akan memikul beban dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa mereka sadari. Dan ketahuilah, ini adalah merupakan beban yang terburuk yang akan dipikul oleh seseorang di hari kiamat kelak. Sidang jamaah rahimakumullah, al-jazaa'u min jinsil amal, balasan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuai dengan jenis amal perbuatan yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu, mari kita tangisi diri kita. Kalau seandainya diri kita ini masih bergelimang dengan dosa dan kesalahan dan kelalaian, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat dan kemudian mereka berkecimpung bersama orang-orang yang lalai hingga ajal mereka datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin sebagian kita juga sudah hafal sedang jamaah rahimakumullah, karena ayat ini terdapat dalam hadis dalam ayat surah juz yang ke-29. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, maka mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga termasuk orang-orang yang tidak mau peduli dengan orang fakir miskin yang di sekitar kami. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami termasuk orang-orang yang lalai bersama orang-orang yang lalai.
hatta atana al-yaqin, sampai al-yaqin mendatangi kami. Maka al-yaqin di sini sedang jamaah adalah al-maut. Ya, al-yaqin adalah al-maut. Sampai maut menjemput, mereka masih melalaikan salat. Sampai maut menjemput, mereka masih lalai. Ketika maut menjemput, mereka tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin yang kelaparan di sekitar mereka. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, orang yang senantiasa menangisi dirinya atas dasar dosa yang dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa pedihnya dan sakitnya azab di neraka sedang jamaah gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka, julud, jild, ini adalah kulit ataupun daging. Kullama nadijat juluduhum, ketika daging kulit mereka ini masak dan rontok, baddalnahum juludan ghairaha, akan diganti lagi. Ini termasuk salah satu jenis azab di neraka. Begitu masuk neraka, daging-daging kita yang ada di tulang-tulang ini jatuh, masak, rontok. Kemudian Allah ganti dengan daging yang baru, rontok lagi, masak. Karena saking empuknya, saking panasnya api neraka tersebut. Bayangkan, panasnya api di dunia ini bisa melembutkan tulang kambing yang dipresto. Maka banyak ada ayam presto, bandeng presto, lembut dagingnya, empuk tulangnya. Begitu kita cubit sedikit, langsung lekang, langsung lepas. Itu masih api di dunia yang panasnya masih 1/70 dari panasnya api neraka. Nah, bagaimana yang 70 kali lipat panasnya dari api dunia ini? Maka kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, ketika tulangnya tinggal tulang belulang karena daging dan kulitnya sudah rontok kena masak, Allah ganti dengan yang baru. Habis lagi ganti baru lagi, habis lagi ganti baru lagi. Bukan biar dikatakan hebat bisa ganti kulit setiap saat, enggak jamaah, bukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah memiliki keutamaan orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menangis ini banyak sedang jamaah. Ya. Menangis ini banyak jenisnya. Ada menangis itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Apalagi di akhirat nanti kita nggak bisa seperti ini jemaah. Saling tolong menolong ketika ada teman kita yang memiliki kesusahan, mungkin kita bisa membantu meringankan kesusahannya. Kesusahan di dunia bisa dibantu oleh orang lain, kesusahan di akhirat tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza ja'atis sakhah, apabila as-sakhah itu datang, hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, manusia akan lari dari saudaranya sedang jamaah. Tidak ada lagi yang mungkin selama ini kita ada kesusahan, tinggal japri atau tinggal posting di grup, Masya Allah, hari ini saya kehilangan uang 100 juta, padahal keluarga saya membutuhkannya. Mungkin ada orang-orang yang memiliki empati kepada kita,
sayang, perhatian sama kita. Mungkin langsung menjapri kita, kawan, fulan, ini saya ada rezeki sedikit, saya kirim ke rekeningnya, semoga bisa membantu. Masih muda sidang jamaah rahimakumullah. Tapi di akhirat nggak kita dapatkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Semua orang akan lari dari kawan-kawan yang dulu di dunia bersama dengan mereka. Bahkan bukan itu saja. Wa ummihi wa abihi. Dan bahkan mereka lari dari orang tuanya, menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi. Dan mereka juga akan meninggalkan seorang suami yang ketika di dunia mencintai istrinya, menyayangi anak-anaknya. Ketika hari kiamat terjadi, karena dahsyatnya hari kiamat, mereka lupa istri mereka yang cantik, mereka lupa istri-istri mereka yang selama ini mereka cintai, mereka lupa sama anak-anak mereka yang sangat mereka sayangi. Wa sahibatihi wa banihi. Mereka tinggalkan semua. Kenapa sedang jamaah? Karena pada saat itu semua sibuk dengan diri masing-masing. Yauma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in wa sahibati wa bani likulli imri'in bima likulli imri'in. Setiap manusia pada saat itu sibuk dengan diri mereka sendiri. Sedang jamaah rahimakumullah, inilah akhirat yang kita tinggal sendiri. Maka yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita harapkan. Adapun yang kedua tangisan karena sayang dan mungkin belas kasihan melihat ada anak orang yang mungkin tidak lagi ada orang tuanya, masih kecil, tapi dia harus membantu adik-adiknya yang masih belia mencari makan. Mungkin air mata kita akan mengalir. Betapa sedihnya kita melihat kondisi itu. Atau mungkin air mata yang karena rasa cinta dan rindu karena anak kita jauh sekolah, atau kita pisah dari orang tua atau dari keluarga, kangen, rindu karena mengingat itu. Atau ada anak kita yang baru meninggal, padahal baru senang-senangnya kita bersama dia, kita teringat, kita menangis. Ada juga tangisan gembira dan bahagia ketika dia sudah berkeinginan punya momongan, sudah nikah beberapa tahun lamanya, tidak punya anak, kemudian lahir anaknya, bahagia. Atau sudah lama dia menginginkan sesuatu, akhirnya dia dapatkan, dia bahagia, tanpa dia sadari keluar air matanya. Ada juga air matanya karena keluh kesah, disebabkan rasa sakit yang tidak mampu dia rasakan, karena sakit hati, sakit kepala, tanpa dia sadari hanya mengeluh, air matanya pun mengalir. Dan ada juga karena sedih melihat orang lain tertimpa musibah, rumahnya habis, anaknya habis, tinggal dia sebatang kara. Kemudian kita membayangkan bagaimana kehidupannya seperti ini, orang tuanya nggak ada lagi. Dan ada juga nangis karena lemah dan tak berdaya. Mungkin karena ketika dia berada di satu tempat, kemudian didatangi seekor binatang buas, dan dia sudah terpojok, tidak tahu mau buat apa, akhirnya dia menangis. Atau dia tertimpa sebuah masalah yang dia tidak memiliki lagi jalan keluar, solusinya apa, sehingga dia melampiaskan dengan menangis. Dan ada juga ternyata sedang jamaah rahimakumullah, nangis yang merupakan tangisan orang munafik. Air matanya mengalir tetapi hatinya tertawa. Yang pura-pura menangis ini yang mungkin disebut dengan air mata buaya. Dan
Ada juga di zaman jahiliyah dulu ini menjual air mata, ya, menangis untuk disewa ketika ada orang-orang yang tertimpa musibah. Mungkin anggota keluarganya sudah memiliki hati yang keras, tidak lagi bisa menangisi musibah yang mereka hadapi, sehingga mereka menyewa wanita-wanita yang pandai menangis agar mereka bisa menangis. Makanya nanti ada juga menangis empati, menangis mereka ketika melihat ada orang menangis dan bersedih, dia pun ikut bersedih. Ini juga ada sebagian di antara kita sedih ketika melihat saudaranya sedih, walaupun dia nggak tahu kenapa dia bersedih. Nah, ini sudah jamaah rahimakumullah, sebanyak jenis-jenis air mata, tetapi air mata mana yang membawa kita ke surga? Air mata mana yang menjadikan kita bisa diselamatkan dari neraka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan dengan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada naungan terkecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang tumbuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangga punya pemuda-pemuda seperti ini, seperti muadzin kita, imam kita, imam muda yang masih ya lajang. Kita bangga sedang jamaah, di mana sekarang kita lihat pemuda-pemuda sekarang banyak memenuhi dan memadati warung-warung kopi. Walaupun sering WH dan polisi razia, prokes-prokes, tetapi itu hanya sementara. Ketika tim razia bubar, mereka kembali berkumpul. Tapi coba, di mana pemuda-pemuda penghuni warung kopi yang pada saat subuh hadir di saf pertama di masjid mana? Ini juga menjadi tanggung jawab pada orang tua yang memiliki anak-anak muda dan anak-anak mudi, anak-anak gadis. Yang kita lihat nih dekat kita, samping Masjid Oman, coba kita lihat. Setiap malam sampai jam 11 sampai jam 12 muda-mudi isinya sedang jamaah. Sangat jarang yang duduk di situ suami istri. Kemana mereka pada saat subuh? Apakah mereka tidak menginginkan untuk mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang huru-hara pada hari kiamat itu sangat luar biasa. Sampai-sampai tadi kita katakan dalam surah Abasa pada ayat yang terakhir, di akhir-akhir ayat, semua orang melarikan diri dari orang tuanya, semua melarikan diri dari saudara-saudaranya, semua melarikan diri dari teman-teman yang dulu dia di dunia sangat dekat dan akrab, dan dia menjauh dan lari dari anak-anak yang sangat mereka cintai, dan mereka sibuk mempedulikan diri mereka sendiri. Sekarang iya kita bisa sama-sama di warung kopi. Di akhirat nanti apakah ada orang yang duduk bersama kita juga akan bersama kita di surga nanti? Kecuali ngopi, ngobrol perkara iman. Iya bisa. Tapi kalau ngobrol menghabiskan uang, menyia-nyiakan waktu, ini adalah perkara yang sia-sia. Maka yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Kemana-mana dia mencari masjid. Tetapi ingat sedang jamaah, bukan seperti orang yang melakukan perjalanan jauh untuk mencari masjid. Bang, nanti kalau masjid berhenti ya, ngapain mau buang air besar? Jangan. Bukan ini. Ini maksudnya rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Laki-laki yang senantiasa hati terpaut dengan masjid. Dia mencari kenyamanan, kedamaian, ketentraman hati di dalam masjid dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap permasalahan yang dihadapi. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu ingin meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu butuh bantuan maka mintalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid, salat ke masjid, beribadah ke masjid, berzikir
mencari masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulani tahabbani fillah wajtama'a alaihi waftaraqa alaihi, dan dua orang laki-laki yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sedang jamaah rahimakumullah, kita akan dikumpulkan bersama saudara kita, orang yang kita cintai ketika di dunia. Tergantung siapa yang kita cintai dan sama siapa yang kita akan dikumpulkan. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu, kata Rasulullah. Seseorang itu berada pada atau agamanya, pemahamannya, kebiasaannya bergantung kepada orang-orang yang dekat dengannya. Wa anta ma'alladzi man ahbabta, kata Rasulullah, kamu di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi maka jangan salah pilih kawan, jangan salah tempatkan rasa cinta kita ketika di dunia ini. Maka kata Rasulullah, wa rajulani tahabbani fillahi wajtama'a alaihi waftaraqa alaihi, yang berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima adalah wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin. Ya, yang keenam, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, keturunan bangsawan, zata mansabin wa jamalin, dan juga sangat memiliki paras yang cantik jelita. Kemudian laki-laki mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini ada nggak zaman sekarang nih? Ada anak lajang yang jelek, nggak ada harganya di masyarakat, kemudian ada seorang wanita cantik dari kalangan orang kaya, orang yang terpandang, kemudian dia parah cantik jelita, ngajak untuk berzina. Kemudian dia bilang, aku takut kepada Allah. Sulit sidang jamaah. Kalau sekarang sulit, jangankan diajak, nggak diajak pun matanya melirik duluan. Belum diajak sudah mata melirik duluan, karena mereka tidak terdidik untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, dan seseorang yang berinfak dan bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kanannya yang bersedekah, tangan kirinya pun nggak tahu. Artinya apa sedang jamaah rahimakumullah? Dia berusaha untuk berinfak kepada Allah, tetapi dia tidak ingin riya, tidak ingin ada orang lain yang tahu, karena dia semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dan yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallah khalian faqadat ainahu, dan seseorang yang menyendiri, tetapi dia menyendiri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendiriannya matanya menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, ainani, ada dua mata, ada sepasang mata atau dua buah mata, la tamassuhuma, yang tidak pernah akan disentuh an-naru oleh api neraka pada hari kiamat kelak. Ada dua mata atau ada sepasang mata yang di hari kiamat tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat, sepasang mata yang menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat, dan kedua mata yang terjaga, ya, mata yang terjaga, tidak tidur, tahrusu fi sabilillah, yang sedang berjaga-jaga pada saat jihad fi sabilillah.
Adapun yang mata bergadang karena ulah, ini mungkin akan menjadi santapan pertama api neraka. Kalau mata yang bergadang karena Allah ketika berjihad menjaga pasukan dari serangan musuh, ini insya Allah kata Rasulullah SAW akan diselamatkan dari api neraka dan neraka tidak akan pernah menyentuhnya. Tapi kalau mata bergadang karena ulah, menghabiskan waktu di warung kopi atau hal-hal yang sia-sia yang dia lakukan, akhirnya sampai menjelang subuh dia baru tidur, subuhnya lewat. Ini nampaknya menjadi santapan neraka yang pertama. Kemudian terakhir sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wasraini qatratun min dumu'i fi khasyatillah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah wa ammal atharani fa atharun fi sabilillahi wa atharun fi faridatin min faraidillah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetes dan dua bekas. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dua tetesan dan dua bekas. Yang pertama yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetesan yang kedua adalah darah yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika saat berjihad. Ini adalah dua tetesan yang sangat dicintai oleh Allah. Tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah kita atau darah seseorang yang ketika dia terluka pada saat jihad fisabilillah. Adapun dua bekas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, bekas atau jejak-jejak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini para dai yang perintis, para pegiat Al-Qur'an yang merintis di daerah itu, yang awalnya tidak ada pembelajaran Al-Qur'an kemudian dia rintis. Nah, jejak-jejaknya inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Dengan rintisan yang pertama ini kemudian berkembang anak-anak para penghafal Quran. Atau merintis dakwah di perbatasan yang kita dengar dari ketua FDP Forum Dakwah Perbatasan dan juga merupakan ketua daripada PKM Masjid Darul Jannah ini yang merintis. Ada sejak zaman Belanda, daerah Sumatera sana, sampai sekarang belum memiliki masjid. Kemudian beliau mengatur strategi dan mengutus sekelompok para dai, kemudian akhirnya bisa bertemu dan donasi terkumpulkan, masjid pun akan dibangun. Dan bahkan ada di pelosok Aceh Tenggara, di dalam lembah sedang jamaah rahimakumullah. Kalau kita mau ke sana harus mengarungi sungai Kali Alas, naik perahu sampan yang lebarnya cukup dengan kita berpegang seperti lebarnya, panjangnya sekitar 5 atau 6 meter, yang kita harus mengikuti arus ketika berangkat dan melawan arus ketika pulang. Ini juga alhamdulillah masjid yang tidak mereka miliki selama ini, melalui Forum Dakwah Perbatasan Allah mudahkan akan dibangun segera, dan lahannya sudah diselesaikan dan siap untuk dibangun dan sudah diwakafkan. Ini asar bekas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang asar yang kedua, bekas yang kedua adalah dalam menjalankan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di sini di kampung itu belum ada orang sholat berjamaah di masjid sehingga masjidnya kosong. Kemudian kita rintis adanya sholat berjamaah, kita perbaiki masjidnya. Ini juga terjadi dan dilakukan oleh FDP Forum Dakwah Perbatasan di Pulau Banyak, di ujung Sialit, yang mana masjidnya itu yang saya sudah sampai ke sana itu jadi tempat kandang anjing. Tapi sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki dan sudah dibagusi. Guru-guru muslim yang ada di sana sudah memanfaatkan masjid tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan salah seorang tukang yang membangun masjid itu, memperbaiki masjid itu,
dari ujung Sialip datang ke desa Sukamakmur yang harus menggunakan perahu bot ke sana, khusus datang untuk bersyahadat. Tukang membuat masjid adalah orang Kristen, tetapi salah satu tukangnya berdatang bersama keluarganya ke dai yang diutus oleh Forum Dakwah Perbatasan ke sana, khusus untuk bersyahadat. Ini sedang jamaah rahimakumullah. Tinggal Islam ini tetap jaya insya Allah. Islam tetap jaya sampai hari kiamat kelak. Dengan adanya kita atau tidak adanya kita, Islam tetap jaya. Ya, dengan adanya kita atau tidak adanya kita, Islam tetap jaya sampai hari kiamat insya Allah. Hanya saja kita sedang jamaah. Ketika Islam jaya atau Islam terpuruk, di manakah kita saat itu? Apakah kita termasuk orang-orang yang mendukung kejayaan Islam, atau kita termasuk orang-orang yang menjauhkan orang Islam dari Islam karena sikap kita, karena perkataan kita yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Apa tuh orang Islam suka mencaci maki? Apa tuh orang Islam kerjanya cuma menyalah-nyalahkan orang? Apa tuh Islam, orangnya Islam tapi sholatnya nggak pernah? Nah, ini memperburuk citra Islam dan kaum muslimin. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita dan menangisi semua dosa-dosa dan kekurangan kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga air mata yang kita keluarkan, apakah itu air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau air mata yang menyesali dosa-dosa kita sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan introspeksi inilah kita bisa mempersegera diri untuk bertobat kepada Allah. Kalau kita tidak ada introspeksi diri, maka kita tidak akan tahu di mana kesalahan kita dan apakah kita harus bertobat ataupun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk terus introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga maut tiba. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.